Haleluya. Kita akan menyembah Allah kita, Bapa kita yang baik. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. 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 Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
Ya lama-lama. Ya masih. adalah menjadi kerinduan kami bersama anak-anak-Mu, umat-umat-Mu. Haleluya, untuk kami selalu ingin ada di hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, bawalah kami semua umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Haleluya, untuk kami boleh lebih dekat di dalam hadirat-Mu. Bawalah kami untuk dapat menikmati dan merasakan bait-Mu, menikmati tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya, sebab itu Tuhan, walaupun kami masuk di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami mengucap syukur berterima kasih buat kesempatan waktu yang Engkau masih beri bagi kami semua umat-umat-Mu.
boleh ada kembali di dalam rumah-Mu untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak disanjung, hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebab Engkau adalah Allah yang besar dan luar biasa perbuatan-perbuatan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan rangkaian acara ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan, memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau dalam ibadah kami. Pakai urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi setiap puji-pujian, mengurapi setiap tepuk tangan kami, sorak-sorai kami. Engkau urapi setiap puji-pujian yang dinaikkan kepadamu. Ya Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau boleh, pujian kami boleh naik bagaikan ukupan yang berbau harum menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau berkenan hadir dan duduk di atas puji-pujian kami. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang merintangi ibadah kami, yakin dan percaya sudah dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah-Mu, sehingga pagi hari ini kami bebas untuk kami meninggikan dan mengagungkan Engkau. Ibadah kami pagi hari ini kami buka, kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. 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 Kita masuk baitnya Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan, Dia baik. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan hati yang sungguh, hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan hati yang syukur. Bab Tuhan Dia baik, Bab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bab Tuhan Dia baik, Bab Tuhan Dia baik, sama anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi
bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa kami. Haleluya, haleluya. Kita mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis.
Bapa, adalah merupakan kerinduan kami anak-anak-Mu, supaya kami ada di dalam Engkau dan Engkau diam di dalam kami. Satu persekutuan yang luar biasa. Tidak ada satu kepercayaan di bumi ini seperti kami percaya kepada Yesus. Percaya kepada agama apapun hanya di kulit di luar saja. Tetapi dengan Yesus ada satu pernyataan yang luar biasa. Ketika kami sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Satu persekutuan yang tidak ada bandingnya. Terima kasih. Untuk itulah kami ada di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik dari segala apa yang kami miliki kepada Tuhan. Saat tiba, kami telah mempersembahkan puji-pujian yang memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Perkenankan semuanya itu Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Hamba mau haleluya duduk diam, berteduh, mengharapkan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Dengan salib dan kuasa Roh Kudus kami, hamba-Mu dapat melayani dengan baik. Dan anak-anak Tuhan, umat-umat-Mu yang dapat menyimak, mendengar. Dan dapat Tuhan memproseskan di dalam, melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Supaya tidak ada satu firman yang terlewatkan dari perjalanan hidup kami yang baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Kurang kuat tuh luar biasa. Belum makan. Apa kabar? Kalau luar biasa itu hebat itu. Saya lihat apa mungkin ada yang dunia sudah ikut pakai orang di pertemuan-pertemuan di luar. Sudah ada itu tanya, apa kabar? Luar biasa. Ya, jadi kalau kita orang di dalam Yesus paling luar biasa, puji Tuhan. Tidak berlebihan, tetapi ini karena kekuatan dan kuasa Allah. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 26, ayat yang kedua. Mazmur 26 ayat yang kedua. Kita akan bangkit berdiri baca bersama-sama firman Tuhan yang ada di layar ini. Ya. Ada bawa Alkitab, mau lihat Alkitab boleh, karena kalau kita semua lihat di papan di overhead semua, Alkitab mungkin sudah mau bawa, tapi tetap mau bawa ya. Jadi mari kita lihat Alkitab juga boleh. Tapi lebih jelas memang hurufnya besar. Mazmur 26 ayat 2 kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki aku, batinku dan hatiku. Terima kasih, kita duduk kembali. Ini sebuah ungkapan dari pemazmur. Di dalam mazmur ini kita baca ada di dalam perikop judul dari Daud. Berarti ini mazmur diungkapkan oleh Baginda Daud, Raja Daud. Tidak tahu apakah mazmur ini tercipta pada saat dia belum raja atau dia sesudah raja, masih belum jelas. Tetapi ini adalah dari Daud. Mazmur ada 150 pasal. Ya, dari 150 pasal ini kalau dulu kita orang sahabat berdiri kamari dengan pendeta berkhotbah Mazmur Daud. Padahal sebenarnya belum tentu Daud. Sebab situ ada Mazmur Asaf, Mazmur Salomo, ya, Mazmur Bani Korah, ada lain-lain itu. Jadi tapi sebagian didominan oleh Daud sendiri. Di sini Daud berkata kepada Tuhan, selidikilah, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku dan hatiku. Jadi ada 3 hal yang dia ungkapkan di sini merupakan satu permohonannya kepada Tuhan, yaitu cobalah aku, selidiki aku, batinku dan hatiku. Ini merupakan sebuah kerinduan yang luar biasa. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih, seperti waktu-waktu yang lalu saya pernah khotbah di dalam Mazmur berapa ya. Bagaimana Daud berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih tahu batas umurku supaya aku dapat
Maksudnya aku dapat mempersiapkan dengan baik selalu dan senantiasa. Ini doa-doa yang begini banyak kali lahir dari Daud. Memang orang kalau hidupnya sepanjang masa dari kecil sudah dididik dengan Tuhan, pasti itu dia akan jadi baik. Dan saya yakin kita orang juga sama seperti itu. Cuma mengekspresikannya mungkin kita orang kadang-kadang tidak akan seperti Daud. Bagaimana itu bisa seperti Daud? Kalau kita selalu ada persekutuan dengan dia. Sebab itu kita setelah COVID ini diadakan, dikatakan kita orang selalu harus batasi pertemuan banyak orang. Memang kita harus tidak bisa melawan, tetapi karena kita punya gereja besar, bisa ada jarak 2 meter, maka mulai Jumat lalu kita serasa memang hidup ini, persekutuan kita orang ini kalau cuma biasa-biasa memang ini boleh dapat rasa maksimal dengan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya mengadakan kembali 2 rantai dan puasa, dan puji Tuhan banyak yang mengikutinya. Dan saya menghimbau kepada setiap majelis, ya, sebab memang terus terang kalau mau bilang presentasi dari usia orang dewasa, orang anak-anak, ya anak-anak ikut rantai puasa doang lebih banyak dari kita orang besar. Dorang banyak sekali dorang. Dan memang itu benar sekali karena mereka masih belia, masih muda, tapi mereka punya iman kepada Tuhan. Mereka rindu supaya berjalan bersama Tuhan karena kedepannya mereka tidak tahu apa yang akan jadi. Tetapi kalau bersama Tuhan, kita selalu yakini Tuhan akan tolong kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kasih di dalam Tuhan, memang memiliki saat teduh atau sebagai sikap berjaga-jaga dan membiasakan diri menguji apa yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Ya, itu maksudnya saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, jadi kita menguji apa yang tidak berkenan, sebab kesadaran kita kalau kita sudah dalam satu lingkup tertentu itu menjadi tumpul, ya, menjadi tidak peka lagi. Tetapi puji Tuhan kalau ada kepekaan roh di dalam hidup kita bersama, maka kita yakin percaya Allah tetap akan berkarya dengan baik kepada hidup kita bersama. Puji Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin angkat bagaimana kita menguji hidup kita. Mari kita lihat Markus 8 ayat 33. Markus 8 ayat 33. Coba tolong siapa dari sini bisa baca? Mari kita mau baca juga ya. Kenapa ini di sini besar huruf. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus menegur Petrus. Satu waktu Yesus sering berbicara tentang rencana atau memang maksud tujuan kedatangannya, puncaknya akan ke salib. Tidak boleh tidak, kedatangan Yesus adalah puncaknya ke salib. Tanpa ke salib bukan Tuhan Yesus tidak akan datang. Sebab kalau tidak ke salib tujuan keselamatan, manusia tidak akan pernah selamat. Sebab itu selalu dia pernah ungkapan banyak kali. Paling tidak ada 4 kali kalau tidak salah di Injil. Dia ungkapkan, aku akan ke salib. Nah, Petrus mendengar ini, dia rasa sayang Pak Tuhan. Tuhan kasihan, jangan kasihan Tuhan. Ini boleh begitu. Siapa mau begitu? Kita dijauhkan Tuhan, itu jauhkan Tuhan. Tuhan mendengar perkataan ini, berarti Petrus belum menangkap esensi kedatangan Tuhan apa. Dia mau bela Tuhan secara pribadi. Dia tidak menangkap tujuan Tuhan mesti ke salib, mesti mati tercurah darahnya demi keselamatan umat manusia. Setelah Petrus bilang jangan seperti itu, Tuhan marah. Sebab pikiranmu, Tuhan bilang, bukan pikiran memikirkan perkara dari Allah, tetapi pikiran manusia. Karena Petrus belum menangkap pikiran Allah. Nah, Bapak Ibu, kita bicara tentang pikiran. Kita punya pemikiran seperti apa? Ya, Tuhan Yesus menegur Petrus karena pikiran Petrus bertentangan dengan pikiran Allah. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Ini Tuhan Yesus, ini Paulus berkata kepada orang-orang yang berpikiran tidak berpikiran seperti Tuhan, ya.
tidak punya pikiran seperti pikiran Tuhan, atau pikirannya tidak rohani. Nah, itu kira-kira kita bahasa biasa. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi pikiran-pikiran yang hanya melulu tertuju kepada perkara duniawi, Alkitab katakan kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi yang mendominasi pikiran mereka. Hal ini dikemukakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, supaya pengikut-pengikut Tuhan tidak membawa pikiran-pikiran ini lagi di dalam perjalanan iman kita bersama. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pikiran-pikiran yang selalu banyak hal memikirkan perkara-perkara yang bersifat duniawi, nah itulah yang ditegur oleh firman Allah oleh Rasul Paulus sendiri. Kalau kita melihat di dalam ini ayat 8b di mana ya? Iya. Kalau kita lihat di dalam contoh ya, kita kasih contoh 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 19. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Ini cerita tentang Saul dan Daud ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ini sesudah perang ya, dan menang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, terentang, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerinjing terus. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, baku balas orang. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, ini pikiran ya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja pun jatuh kepadanya. Ini pikiran manusia ini. Secara manusia tentu pikiran ini Saul logis. Dan itu banyak kali menguasai pikiran-pikiran kita orang ada di dalam dunia ini. Takut jangan kekuasaan ini beralih kepada orang lain. Takut jangan jabatan diambil orang lain. Dan ini selalu yang ada pada Daud. Tapi sebenarnya sebagai anak Tuhan, jabatan atau pangkat atau kepercayaan apapun yang disandang oleh anak-anak Tuhan itu semua datang dari Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Datang dari Tuhan. Jadi Tuhan kasih bagi kita orang itu. Jadi itu kalau Tuhan kasih, kita pelihara dengan baik, kita melaksanakan dengan baik. Tentu ada saat semua Tuhan memberi, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Haleluya. Ini pikiran dari Saul. Di dalam ayat 8b dia bilang, sebab pikir dia. Banyak kali kita punya pikir, kita pikir, oh dia begini ya, ini. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita pikir kepada seseorang, kepada sesuatu, pikir itu terus sampai kadang-kadang dia boleh tidur sampai malam. Nah itu rugi kita orang Bapak Ibu ya. Kalau kita pikir selalu, pikir. Lebih baik pikir tentang Tuhan, pikir tentang hal-hal yang kerajaan sorga, memikir tentang pelayanan kita orang, apakah yang telah saya berikan kepada Tuhan sudah baik, sudah memenuhi target Tuhan, sudah berkenan kepada Tuhan. Nah itu yang kita pikirkan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya. Kita lihat kepada firman Tuhan lagi yang korelasinya seperti yang paralelnya ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan,
Dalam bagian pertama ini tentang pikiran, jadi pikirkanlah yang di atas bukan yang di bumi. Coba kita akhiri dalam pikiran ini di dalam Filipi 4 ayat 8 tentang pemikiran-pemikiran dari kita ini, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini kita berpikiran seperti ini mesti Tuhan bawa bagi kita akhir-akhir ini. Sebab pikiran-pikiran yang demikian akan membawa kita akan menjadi pengantin Kristus yang siap sambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa ya, saya lagi pikir-pikir ada nyanyian ini saya agak terusik sekali. Bila ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Memang DP maksud bagus, DP kata-kata bagus. Tetapi saya pikir juga ini mungkin tidak begitu alkitabiah. Karena kalau kita orang di gereja, kita sebagai gereja dan Tuhan, belum suami istri. Ini kalau bahasa kita hidup bersamamu sudah suami istri. Kita dan Tuhan masih sementara pacaran, pengantin Kristus. Dari bahasa-bahasa Alkitab semua kalau sekarang sebelum Tuhan datang kita semua sedang pacaran dengan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, pengantin perempuan, Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki sedang bertunangan. Nanti saat Tuhan Yesus, Wahyu bilang Tuhan Yesus datang kedua kali di udara dan gereja Tuhan akan terangkat dan kita dengan Tuhan akan kawin di udara. Menikah dengan Tuhan. Itu ada istilah tersendiri. Jadi kalau persekutuan kita orang ini hari-hari bukan persekutuan hidup bersama. Kalau hidup bersama itu hidup suami istri, kita masih pacaran. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih ya, jadi kita orang harus dengan Tuhan mempunyai sesuatu hubungan yang bersifat, ini pikiran rohani ya, bertunangan. Jadi selalu rindu dengan Tuhan, rindu dengan kita punya kekasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rindu dengan Dia selalu. Puji Tuhan ya. Di pikiran kita dikuasai dengan ini, maka itu kita pikirkan semua yang indah, yang baik, yang mulia, yang menyenangkan hati, yang segala dan seterusnya dan seterusnya. Nanti baca lagi di rumah, kuasai apa pikiran kita semua. Lalu kedua, kita melihat tentang apa yang dimaksud juga dengan pada hari ini saya akan dibicarakan dengan 3 hal, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tadi kita sudah bicara tentang pikiran, sekarang kita akan bicara tentang perkataan. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Haleluya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Puji Tuhan. Jadi dalam perkataan kita harus belajar menguasai. Memang kita orang kalau aku bilang selalu, ada orang yang sempurna di dalam berkata-kata, selalu bisa tak salah berkata-kata. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, maka perkataan kita, kalau kita selalu belajar dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus berkata-kata, maka kita akan hidup seperti Tuhan pimpin yang ada sekarang ini. Makin hari kita makin luas di dalam berkata-kata, berucap satu dengan yang lain, bukan saja di masyarakat, bukan saja dengan orang lain, tapi di rumah tangga juga. Banyak kali saudara-saudara seperti kita ini, di luar kita bicara bagus-bagus, dengan teman kita bagus-bagus, dengan kenalan kita bagus-bagus, dengan siapa kita bertutur sapa dengan bagus. Tetapi kalau di rumah kita berkata-kata, kurang, mungkin orang yang tidak dengar. Kalau kita coba marah, terus terang memang kita kata-kata memang keluar itu segala macam. Maka Tuhan bilang kita mesti kuasai kita perkataan juga. Ya, siapa memang kalau tidak berkata, perkataan soalnya tak salah memang sempurna. Tetapi yang dimaksud ini artinya kita memperbaiki dalam berkata-kata dan bertutur bicara, bersapa-sapaan dengan satu dengan yang lain. Mari kata-kata kita bijak selalu. Saya lihat sekarang bagus semua. Kalau dulu memang kasar-kasar kita orang saudara-saudara ya. Apalagi orang bilang kata orang Manado bahasa DP apa namanya. Dialek itu kasar memang. Cuma ya tuh sampai ada orang cerita ada di kita di Sangir ini ada daerah tertentu DP bahasa kata halus sekali. Tapi ada bahasa di daerah lain sedikit kuat-kuat DP tekanan. Ya. Kai, wah apa kau kai? Nah,
itu ada daerah tertentu orang bilang, kayak apa kau anu. Nah, itu ada daerah tertentu itu kita udah dengar itu. Ya, itu orang mangan itu kata dia bicara halus-halus kata, kayak apa kau kai. Tapi ada daerah lain, woi apa kau kai. Padahal dia bermaksud baik. Tekanannya begitu rupa, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, nah kita akan lihat buat bagaimana supaya menyenangkan Tuhan dan menyenangkan kita sesama. Jadi perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang memberi kekuatan baru. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bagaimana perkataan kita juga jangan sampai seperti begini. Artinya kelihatan perkataan-perkataan itu bagus, tapi ternyata menyerumuskan. Coba lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bagus kan dia bicara begitu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, terus. Tetapi ular itu berkata, bagus kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Terus, perempuan itu melihat. Jadi perkataan rayuan sudah termakan. Dan sekarang pandangan kepada buah itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah pohon dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Terus ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini pangkal awal kejatuhan manusia. Karena apa? Dengan perkataan cuma. Tidak membujuk, tidak apa, cuma berkata dengan manis. Memutarbalikkan kebenaran. Maka disitulah terjadi dosa masuk kepada manusia dan membuat seluruh keturunan dari leluhur kita yang pertama ini, Adam dan Hawa ini, yaitu kita ini terkontaminasi dengan dosa. Tadi tanya tidak, sebab itu Tuhan usir mereka dari taman itu dan mulailah babak baru dalam hidup itu. Tadinya babak dengan Tuhan, tidak hanya memuji Tuhan, bekerja dan bagaimana prosesnya semua bagus di dalam Taman Eden. Tetapi setelah itu diusir keluar, babak baru mulai. Tuhan bilang laki-laki akan kerja berpeluh, berkeringat, manding tulang, ya, artinya kerja keras dan seterusnya dan banyak lagi. Dan perempuan akan menderita kalau dia melahirkan. Itu bicara tentang akibat dari ketidakdengar-dengaran manusia kepada firman Tuhan itu sendiri. Jadi perkataan-perkataan yang bisa menjebak, ya, perkataan di dunia ini beredar-edar di mana di udara ini dan bisa ditangkap oleh sesuatu alat yang canggih. Tetapi di dalam pergaulan kita sehari-hari kita bisa dengar selalu apa percakapan-percakapan, perkataan-perkataan apa yang mendominasi hidup kita ini semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, bukan televisi yang kita dengar, bukan firman Tuhan, ya. Kita dengar berita-berita peperangan, berita-berita perselingkuhan, berita-berita pembunuhan, anak bunuh orang tua bunuh anak. Berapa banyak hamil di luar nikah, berapa banyak bikin keguguran, berapa banyak dokter yang ditangkap karena terlibat aborsi. Itu kejahatan luar biasa kalau melihat di dalam praktek-praktek kehidupan di dalam dunia ini, dan menakutkan saudara-saudara. Dan kadang-kadang mungkin kita sudah dengar hari-hari yang makanan kita konsumsi dengar di telinga, itu sangat biasa. Tapi itu luar biasa, itu jahatnya dunia ini sekarang. So itu mari Bapak Ibu saudara-saudara kita masih memproseskan hidup,
membuat lebih baik lagi, lebih baik dalam pikiran kita, dalam perkataan kita. Ya, jadi saudara-saudara kita belajar perkataan-perkataan yang ya juga saudara-saudara kita lihat juga di dalam dunia ini, debat-debat di televisi, itu politikus-politikus semua kalau mau bicara seperti apa, ya, itu perkataan-perkataan yang semua yang menakutkan saudara-saudara. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 17. 2 Timotius 2 ayat 17. Ini nasihat kepada jemaat kepada Timotius untuk berkata melayani anak Tuhan, dan dia pikir kalau ada orang yang sudah namanya sudah tercatat seperti begini, kita tahu ini kalau sekarang bilang dia melanggar etika. Tapi Paulus menulis ini atas ilham Roh Kudus, berarti ini serius ini. Sampai dia nama sudah tercatat seperti Yudas, namanya tidak pernah akan dilupakan sejarah gereja ketika dia adalah seorang yang telah menjual Tuhan. Bapak Ibu saya potong menyisik. Ada dengar itu di televisi sekarang jadi perdebatan. Ada itu yang di televisi atau debaters. Nah, debaters itu dia pembela Kristus, pembela Kristen. Dia berdebat yang sebelah, dia bagus dia. Tapi tiba pada saat ini dia punya pendapat Yudas masuk surga. Nah, kita nggak bicara ini, cuma ini pendapat dunia. Hati-hati, Yudas masuk surga. Jadi tidak ada mungkin Yudas masuk neraka. Itu. Padahal sebenarnya dia punya, kalau Bapak Ibu suka lihat YouTube itu ada debat-debat itu, ada nama debaters itu, DP nama Rudy Yohanes, bagus itu. Kadang-kadang tiba dalam perdebatan dia sampai berdebat dengan pendeta Esra Soru dari mana? Daerah Timor sekali itu. Ya itu berdebat soal itu. Yudas masuk surga. Yudas selamat. Dia ambil ayat-ayat kutip sini sana. Dan itu membingungkan kita orang lagi saudara-saudara. Oh kalau Yudas selamat, kalau ada orang yang percaya, anak Tuhan yang percaya. Mari kita mulai dari asas pertama, itu soal selamat dan apa kita Alkitab katakan kita lakukan yang terbaik ya. Kita tidak bisa menghakimi siapa tidak selamat, siapa tidak selamat, tidak. Tetapi kalau ada orang yang berkata sampai seperti orang sudah menjual menjual Tuhan Yesus, kalau dia mau ambil satu pemahaman secara teologia, Yudas pasti masuk surga. Nah itu kita orang harus menjauhkan itu pendapat-pendapat seperti itu. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini tentang perkataan kita ya. Di dalam 2 Timotius 3 tadi sudah katakan apa perkataan tentang Himelius dan Piletus, dua orang ini. Coba kita baca. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Paulus terang-terangan bilang dua orang penama ini, dua orang ini. Jadi dua orang ini perkataan memang bahaya sekali dalam pertumbuhan iman Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau kita sekarang beralih bagian yang terakhir. Sekarang tadi kita sudah masuk dalam pemikiran bagaimana, perkataan dia seperti apa, dan sekarang kita lihat di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ya betul. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan kita yang baik selalu memuliakan Tuhan Bapa di sorga. Ketika kita melakukan yang baik, perbuatan-perbuatan yang dapat membantu, menolong, memberi sosial bantuan kepada orang-orang, bagaimana gereja berinteraksi dengan kehidupan sosial yang baik. Artinya kita tidak hidup sebagai komunitas yang menyendiri. Kita komunitas yang selalu bergaul di dalam hidup ini, membantu orang dalam kebutuhan dan keperluan, maka kita akan memuliakan Bapa di surga. Pasti ini saudara-saudara, ini perkataan firman Tuhan. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang baik selalu memuliakan Bapa yang di sorga. Filipi 2 ayat 15. Bagian-bagian yang terakhir.
supaya kamu tiada beraib. Maksud di tujuan itu semua yang kita lakukan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terus sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah, hamba Tuhan, ya, dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya di dalam pelayanan-pelayanan kita melayani dengan baik, gembala-gembala, hamba Tuhan, senior-senior semua, untuk supaya menjadi anak-anak Tuhan bisa mencapai satu titik kesempurnaan hidup yang tidak ada aib dan celah. Maka Paulus bilang dia akan dapat bermegah. Kita orang juga hamba Tuhan bisa bermegah seperti kita melihat anak-anak Tuhan yang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 14. 1 Korintus 13 ayat 14, bagian terakhir. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bait yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Coba ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku dibakar, terus kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi prinsip dari segala sesuatu yang kita lakukan kembali kepada kasih. Jadi moto dalam pelayanan-pelayanan atau pengabdian kita, pengiringan kita kepada Tuhan adalah berdasarkan kasih semua. Haleluya. Firman Tuhan pagi ini, inilah yang dapat saya pesankan kepada kita tentang bagaimana kita menguji diri di saat teduh. Kapan saat teduh? Ada saat-saat teduh kita bisa buat. Kita semua bisa buat saat teduh. Bisa mungkin biasanya itu sebelum kita tidur. Dan biasa bangun subuh, bangun pagi. Itu saat teduh. Dan juga di dalam hari-hari tertentu kita juga bisa buat saat teduh. Artinya bersendiri dengan Tuhan. Dalam bahasa biasa orang Katolik bilang itu berkontemplasi. Merenung dengan sungguh-sungguh. Merenung sesuatu. Pikir sesuatu. Tidak merasa kita sampai iman so sempurna, so baik. Mikir. Apakah so bagus ini? Apa dalam proses perjalanan ini kita orang so bikin bagus? Dan kalau kita memikir-mikir seperti itu, kita akan dapat lihat ternyata kita masih perlu tetap membuat yang baik bagi Tuhan. Masih ada kesempatan hal yang baik belum kita pernah lakukan. Sambil kita lihat juga perjalanan dalam segala hal, apa yang masih belum begitu baik. Ada kisah yang saya bisa angkat. Waktu peperangan, ini kisah nyata ini, cuma saya waktu periksa di sejarah, saya lihat-lihat di Google juga saya tidak dapat. Ada perang antara Inggris dan Prancis kalau tidak salah, atau pokoknya Inggris dengan negara mana. Dalam ingatan saya itu selama sekali waktu tahun 80 masih saya Jakarta saya baca. Itu berperang dengan Prancis atau negara lain. Pokoknya jenderal Inggris kalah. DP pasukan kocar-kacir dan dia lari. Dia lari sampai jauh sekali ke dalam sebuah hutan, tinggal dia sendiri. Dia takut jangan sampai dia dikejar dan didapati. Memang mereka kejar terus sama dia. Lalu dia masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu ada seekor laba-laba. Laba-laba apa ya? Laba-laba ya? Laba-laba. Mulai datang kong menganyam itu. DP sarang di muka goa. Tutup itu goa. Dan memang dengan sarang laba-laba itu
Waktu tentara lewat, dong mau masuk, tapi karena dong lihat ada laba-laba, dong pikir tidak mungkin. Pada laba-laba itu yang dia menganyam pada saat itu setolong pada dia di dalam. Dan yang menjadi pelajaran yang disimak oleh jenderal ini apa adalah waktu laba-laba bikin DP sarang itu nyanda sekaligus jadi. Dia bikin angin tiup terabe. Dia bikin angin tiup terabe. Dia bikin angin tiup terabe. Berkali-kali, mungkin berpuluh-puluh kali. Tapi dia nyanda pasti dia nyanda bosan. Dia bikin itu. Sampai akhirnya itu sarang laba-laba itu jadi laba dia bikin mungkin DP benang lebih kuat berapa kali lapis. Jadi kuat sekali. Jadi sini dia mendapat satu inspirasi. Oh, kita kota ini walaupun jenderal tapi kita mental kerupuk. Bangkit DP semangat. Kalau begitu kita masih ada kesempatan untuk menang. Dia pulang ke sana, dia kumpul DP anak buah, dia kasih semangat ke pada orang untuk berperang lagi dan akhirnya menang. Luar biasa saudara-saudara ya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kita orang. Bersama Tuhan kita tidak pernah jadi orang kalah, tapi kita harus selalu jadi pemenang di dalam Tuhan. Pemenang bersama Yesus. Haleluya. Maka iman kita perlu isi dengan pikiran-pikiran yang hebat, dengan perkataan-perkataan yang bagus, dengan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Niscaya di dalam semua nama Tuhan saja dimuliakan, dibesarkan. Ada pertanyaan, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk menguji diri? Kapan waktu? Ketika saat teduh, ambillah waktu khusus untuk merenungkan apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan dalam sehari-hari itu. Misalnya makan malam hari sebelum berdoa menjelang tidur. Banyak kali orang nanti saya baca sebuah urasan bahwa orang banyak kali orang Kristen jadi lengah dalam keadaan dia selalu diberkati. Nanti dia punya rasa introspeksi saat teduh kalau datang pencobaan, kalau datang sakit, kalau datang di rumah sakit, di apa-apa, harus dia bersaat teduh, mikir dia punya apa dengan Tuhan. Begitu biasa-biasanya terjadi Bapak Ibu. Tapi yang dianjurkan firman Tuhan, mari kita setiap saat, bahkan setiap hari, malam hari, kita orang, tadi kita ada salah bicara pas apa ya? Mungkin kita perkataan mungkin menyinggung pada dia, kita mau minta maaf ya. Dan saya pernah memang bicara salah. Saya pernah datang kepada orang, saya tidak malu mau minta maaf. Karena memang perkataan yang kita bukan manusia yang sempurna. Dan puji Tuhan kalau Tuhan menggerakkan kita seperti itu ya. Jadi kedua, sesudahkah Anda memiliki saat teduh setiap hari? Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 7, ayat terakhir. Hampir terakhir. Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara dan seterusnya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, DP ayat seterusnya. Jadi semua itu ada waktu. Nah, apakah kita orang sudah ada waktu berdoa? Kadang-kadang waktu kita bicara semua ada kok kita orang, tetapi waktu berdoa kita tidak ada. Tapi bukan di sini ya. Mari kita buatlah lebih baik dengan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih ya. Jadi kita berpikir, kalau kita pikir pasti pikir yang indah, pasti Tuhan berkati. Jangan kita ikut itu humor yang bilang itu kalau kita mikir tentang kepala orang katanya. Kalau orang kata dia kepala botak di muka kata ini, dia mikir masa depan terus kata. Visinya kuat ke sana kata. Sampai di sini panas kon dia lampu rontok. Tapi kalau orang kata di belakang ini kon botak kata itu, nah itu kata dia mikir masa lalu yang dia pikir terus. Apa saja yang bersifat masa lalu, dia pikir terus, menyenangkan, yang menyusahkan, bikin hati sakit, dia pikir itu masa lalu. Ada orang komuning dia botak di tengah-tengah sini. Nah, kalau di tengah-tengah sini dia botak itu, dia mikir di atas terus, atas semua yang dia pikir yang di atas. Ada juga dia botak semua. Kalau botak semua dia pikir. Semua dia pikir sampai dia rambut rontok semua. So, tidak ada yang dia tidak pikir. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pikirkanlah yang baik, memuliakan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Haleluya. Kita akan puji Tuhan, bersyukur dengan doa. Mari musik.
Biar jauh tadi saya ada koreksi, ada sedikit menggelitik saya punya hati, tapi nyanyi itu tidak apa-apa. Bila ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Dia maksud bagus sekali ini, luar biasa. Instrumen saya dulu. Oh, luar biasa. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan ada bersama kita, saudara-saudara, Bapak Ibu. Renungkanlah kasih Tuhan. Pikirkanlah perjalanan hidup kita. Apakah persembahan hidup sudah mencapai target Tuhan atau belum? Target Tuhan bukan target saya. Target Tuhan berkepanjangan terus menerus, tidak pernah habis. Kalau kita anggap sudah baik, Tuhan bilang masih tambah bikin. Betul, masih ada perlu kita lakukan. Jangan kita suka kasih limit Pak Tuhan, sampai di sini Tuhan. Yang saya berikan waktuku begini, yang saya berikan persembahanku begini, yang saya berikan talentaku begini. Bukan itu. Semua dan semua untuk Tuhan. Melalui pujian persembahan ini, mari kita renungkan sambil kita pikirkan. Haleluya. Kita bisa berkontemplasi dan berintrospeksi. Yesus baik. Bersatu saudara-saudara dengan Tuhan. Bangkit berdiri, nyanyi dengan lembut. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Benar Tuhan. Berjalan Namun ada cinta yang tak pernah
Haleluya. Kata kunci lalui rentang bersamamu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah habis. Ora basita yang malam-malam. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Keyboard saja. Selembut. Renungkanlah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Bagaimana perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Di dalam Injil Lukas ada cerita tentang seorang pengusaha yang pada akhirnya pengusaha ini masuk neraka. Dia kaya. Apakah dia masuk neraka karena kekayaannya? Tidak ada orang masuk neraka karena kaya. Tidak alkitabiah. Teologi alkitabiah tidak mengatakan orang kaya masuk neraka. Alkitab banyak orang kaya. Ayub orang kaya, Abraham orang kaya, Salomo orang kaya. Namun mereka semua pernah salah dan berdosa. Tapi alangkah indahnya ketika mereka datang berbalik kepada Tuhan. Rasakan sentuhan kasih Allah dalam hidup kita semua. Terima kasih Yesus. Terus makasih ya malam mata kaya lama sana ya lama lama. Ora nasida ya takalama. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terus musik masuk hadirat Tuhan. Yesus Tuhan, anak-anak-Mu membutuhkan Engkau. Sekali lagi. Cinta-Mu luar biasa Tuhan, cinta-Mu tak pernah berkesudahan. Bersama pelan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentang sang waktu. Kau mati bagiku,
Bapa Sorgawi, kami telah menerima, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan kami semua milik anak-Mu, pikiran dan perbuatan dan perkataan kami, supaya senantiasa selaras dengan rencana dan kehendak-Mu. Buatlah apa kiranya semua menjadi indah seturut kehendak rencana Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, pertolongan Tuhan, kami yakin semua akan menjadi indah, berhasil. Nama Tuhan terpuji dan dipuji. Terima kasih, berkati firman buat kami semua yang telah mendengarnya, melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita bilang amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kepada pemimpin pujian, selanjutnya diserahkan kepada sekretariat. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan membacakan jadwal selama sepekan ini. Jumat tanggal 21 Agustus 2020 ada doa rantai dan puasa jam 6 sampai dengan jam 4 sore. Jam 3:30 ada doa tutup bersama di gereja. Diwajibkan untuk majelis, dan untuk doa rantai dan puasa diwajibkan untuk seluruh pelayan dan majelis. Diharapkan kepada seluruh sidang jemaat untuk tetap mengikuti doa rantai dan puasa. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Kori Hamenda. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 jam 4 sore ada latihan musik dan singers. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 kembali ibadah sesi pertama jam 8 dan sesi kedua jam 10:30. Jadwal pelayanan Minggu 23 Agustus 2020, sesi pertama WL Ibu Jane, singers Cindy, Novi, Ibu Cynthia dan Bapak Endi. Musik David, Billy, Jevon, Naldi. Aser, Bapak Liang, Ibu Kim, Ibu Vin Bilingwaha, dan Ibu Heni. LCD Bapak Kensi. Ibadah sesi kedua WL Ibu Yanti, singers Bapak Denny, Ibu Mimi, Ibu Ebi Padang, dan Ibu Medi. Musik David, Billy, Jevon, Naldi. Aser Bapak Ferry, Ibu Linda, Bapak Swingli dan Ibu Ina. LCD Bapak Brian. Demikian pengumuman, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. kepada Ibu Marsia, maka berdua mari ada di depan. Ikata Pianaung, Bapak atau Ibu ini? Ini orang Jepang katanya ini ya. Hikata Pianaung. Kalau orang Sanggarnya ada Hikata ini. Ini orang Hikata Pianaung. Mana ini? Orang Jepang ini. Stella Mokaliran. Haleluya, mari. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena
kasih Tuhan. Terima kasih. Altar kudus Tuhan saat ini dan bersimpuh sujud seorang kekasih anakmu, Bapak Hikata Pianaung, Bapak Ara. Dia berulang tahun pada tanggal 11 Agustus yang baru silam, membilang usia yang ke-41 tahun, merasa kasih Tuhan yang besar luar biasa kepada hidupnya. Dia sujud menyembah kepadamu, bersyukur. Hati terangkat ke takhta Tuhan. Dia membilang terima kasih Tuhan baik. Saya memohon berkat Tuhan melalui kami hamba-Mu. Namun berkat-Mu Engkau salurkan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Adalah berkat Tuhan turun ke atasmu dalam hidupmu pribadi, istrimu, anak-anakmu. Semuanya diberkati Tuhan dalam hal jasmani rohani. Pelayananmu diberkati Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan, keluarga semuanya. Di dalam rencana dan kasih Allah, takkan pernah engkau tinggalkan Tuhan, maka Tuhan tetap tidak akan tinggalkan engkau. Lingkupi keluarga kekasih ini dengan kuasa kasih setiamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan dan hormat dan kepujian dan keberkatan adanya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat ya. Kita akan tiba pada saat akhir kebaktian. Terima kasih disampaikan kepada kekasih Tuhan semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah Haleluya. Kita akan bantu doa anak dari Bapak Keng, Ibu Maria Selvia, ada yang di Bitung kalau tidak salah, ada mengadakan melalui penanganan medis, operasi, tidak tahu apa, tapi Tuhan tolong semuanya. Kita bangkit berdiri. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam Yesus anak domba Allah yang tersalib di bukit Golgota. Darahmu tercurah, tubuhmu dipecah-pecahkan, bilur-bilurmu, darahmu menjadi kesembuhan bagi setiap penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan. Bahkan segala keperluan-keperluan medis oleh darahmu Tuhan berkuasa. Saat ini mendoakan seorang ibu, anak dari Bapak Ekeng Ibu Maria, yaitu Selvia yang ada di Bitung. Dia akan menjalani Tuhan kelahirannya. Mungkin akan dioperasi sesar. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan nanti tolong semuanya. Dokter Tuhan pakai tangannya.
pakai segala alat-alatnya, pakai Tuhan, obat-obatannya dan sebagainya. Sterilkan semuanya sesuai dengan protokol-protokol medis yang ada. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kelahiran ini menjadi sempurna, menjadi indah. Haleluya. Anak yang dilahirkan tidak berkekurangan sesuatu pun. Terima kasih. Segala puji hormat bagi namamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Akhir kebaktian kami, sekali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Oleh pertolongan dan perkenan-Mu ya Tuhan. Di mana kami boleh berjalan begitu indah dari awal sampai pada akhirnya. Dan pengurapan kuasa Roh Kudus telah memberkati semuanya. Dalam pelayanan-pelayanan yang disampaikan, dilayani oleh anak-anak-Mu Tuhan. Mulai dari Tuhan penyambutan tamu. Haleluya, maupun Tuhan pelayanan altar, singer, WL, pemimpin pujian, pemain-pemain musik hamba firman, semua umat-Mu semua yang hadir yang ada. Mereka datang berbagai tempat Tuhan, baik jalan kaki, berkendaraan, damai sejahtera Tuhan ada menyertai mereka semua. Mereka telah memberi yang terbaik dalam persembahan-persembahan. Mereka datang dengan beban, Tuhan tolong angkat beban mereka. Datang dalam keadaan sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam berkekurangan dan Tuhan cukupkan, limpahkan. Karena Engkau sumber segala kebaikan dan kebajikan. Terima kasih semua yang telah melayani dan mempersembahkan, baik korban-korban tatangan persembuluhan milik Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Doa syukur kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada minggu ini, sesi pertama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tadakan tangan kita menerima berkat dari Bapa. Haleluya. Terkasih Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Mari kita kembali dan pulang ke rumah kita dengan penuh damai sejahtera Allah. Berkat-berkat yang datang dari Bapa Sorgawi, keselamatan dan anugerahnya dalam Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan bersama kita semua saat ini, besok, tahun depan. Maranatha, Yesus datang kembali, kita bersama Tuhan di udara. Haleluya. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.